Assalamualaikum teman-teman. Gimana puasanya hari ini? Masih semangat kan? Harus semangat ya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Human Diversity. Nama-nama kelompoknya sebagai berikut. Yang pertama ada Risa Dramayanti, NIM 091. Yang kedua ada Noven Anggraini, NIM 105. Yang ketiga ada Adita Jasmine, NIM 124. Yang keempat ada Putri Sofiati, NIM 106. Dan yang kelima ada Wasiu Rizky, NIM 114. Pokok pembahasannya sebagai berikut. Yang pertama ada pentingnya menghargai keanekaragaman. Yang kedua ada definisi human diversity. Yang ketiga ada perbedaan dalam bidang keragaman. Yang keempat ada terminologi. Yang kelima ada dikotomi. Yang keenam ada implikasi untuk pekerjaan psikologi komunitas. Human diversity atau yang kita ketahui dengan istilah keberagaman masyarakat. Sebelum saya menjelaskan tentang human diversity, saya akan menjelaskan tentang bagaimana pentingnya menghargai keanekaragaman. Para tokoh filsuf, ilmuwan sosial, dan jurnalis ini tahu bahwa kesejahteraan bukanlah kesendirian, melainkan sebuah pengalaman relasional. Melihat perjalanan 10 negaranya untuk mengejar kebahagiaan, Weiner merefleksikan, dari semua tempat yang saya kunjungi, dari semua orang yang saya temui, satu persatu kembali ke saya lagi dan lagi. Tidak ada yang namanya kebahagiaan pribadi, karena kebahagiaan adalah 100% relasional. Karena sejatinya kebahagiaan akan terjalin dengan orang lain. Menurut filsuf Kanada Charles 1992, menghormati identitas seseorang bukan hanya rasa hormat karena berhutang pada orang, tetapi ini adalah kebutuhan vital manusia. Maksudnya, menghormati identitas bukan hanya untuk balas budi. Mereka menghormati kita, kita menghormati mereka, bukan seperti itu. Melainkan, menghormati identitas merupakan kebutuhan vital manusia. Tanpa adanya rasa saling menghormati, akan ada timbul konflik dan perpecahan. Dan itu tentu akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Selanjutnya adalah definisi human diversity. Definisi umum dari human diversity ini adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya. Keragaman dalam masyarakat adalah sebuah keadaan yang menunjukkan perbedaan yang cukup banyak macam atau jenisnya dalam masyarakat. Keragaman di sini memiliki makna sebagai suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan dalam berbagai bidang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Yang selanjutnya ada perbedaan dalam berbagai bidang keragaman. Perbedaan dalam berbagai bidang keragaman. Suku, bangsa, dan ras. Ras berkaitan dengan faktor biologis, sementara suku berhubungan dengan faktor-faktor sosiologis. Lomba tergantung pada karakteristik fisik, sementara suku tidak. Ide perbedaan ras tidak valid karena menciptakan diskriminasi, tapi ide suku berlaku. Selanjutnya, agama dan keyakinan. Agama adalah prinsip kepercayaan kepada Tuhan atau juga disebut nama lainnya dengan ajaran kebaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan. Di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi dan politik. Ideologi ialah kumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi sendiri diciptakan oleh Descartes de Tracy pada akhir abad ke-18 untuk mendefinisikan sains tentang ide. Nah, maksud gambar ini adalah menunjukkan bahwa wanita lebih banyak memiliki ide daripada laki-laki. Ideologi juga diartikan sebagai sistem pemikiran abstrak, tidak hanya sekedar pembentukan ide.
yang diterapkan pada masalah publik. Dari penjelasan tersebut membuat konsep ini menjadi inti dari inti politik. Pembahasan selanjutnya adalah tata krama. Tata krama yang dianggap arti bahasa Jawa yang berarti adat, sopan santun, basa-basi. Pada dasarnya ialah segala tindakan, perilaku, adat istiadat, tegur sapa, ucap, dan cakap sesuai kaidah atau norma tertentu. Misalnya itu seperti kita bertamu ke rumah orang lain. Kita harus berperilaku yang baik dan sopan agar tuan rumah tersebut segan kepada kita. Kesenjangan ekonomi dan sosial. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dengan bermacam tingkat, pangkat, dan strata sosial. Kesenjangan ekonomi antara masyarakat level atas dan bawah yang cukup lebar. Hal ini menjadi salah satu sumber konflik dan mudah sekali tersulut di masyarakat. Ada stagnasi perkembangan ekonomi mikro karena kebijakan yang belum berpihak ke masyarakat bawah. Nah, selanjutnya ada terminologi. 3 macam istilah yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat yang majemuk, yang terdiri dari ras, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda, yaitu masyarakat plural, masyarakat heterogen, dan masyarakat multikultural. Pluralitas adalah mengandaikan adanya hal-hal yang lebih dari satu. Heterogen yaitu menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, bermacam-macam, dan bahkan tidak dapat disamakan. Multikultural yaitu dari multikulturalisme ialah kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan tanpa memperdulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, maupun agama. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang dikotomi. Di dalam dikotomi, keragaman budaya, tradisi, dan agama adalah suatu keniscayaan hidup. Sebab setiap orang atau komunitas pasti mempunyai perbedaan sekaligus persamaan. Di dalam kebudayaan diartikan sebagai manifestasi kehidupan setiap orang dan setiap kelompok orang, sehingga dinamis sifatnya. Hal ini berarti meletakkan kebudayaan sebagai proses, yaitu upaya masyarakat untuk menjawab tantangan yang dihadapkan kepadanya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang implikasi untuk pekerjaan psikologi komunitas. 80% penekanan psikologi komunitas pada pentingnya keragaman manusia dapat ditelusuri ke konferensi Swampscott tahun 1965 dan diskusi-diskusi untuk mengatur psikologi komunitas Rickett et al. Tahun 1993. Selanjutnya 60% dalam kerangka ini, paradigma psikologi komunitas ekologis ini menerima nilai keanekaragaman manusia dan hak untuk memilih tujuan dan gaya hidup mereka sendiri. 40%-nya lagi, psikologi komunitas mengorganisasi pekerjaan mereka di sekitar cita-cita keadilan sosial, pembebasan, dan pemberdayaan konsep yang telah diterapkan di berbagai kelompok budaya dan latar. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.